Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak? Siang Miss ya. Selamat siang. Selamat malam, Mbak. Gini Miss, malam ya Mas. Salah. Miss mau ngomongin yang proses aku ya Miss ya, boleh nggak? Siap, boleh. Gini Miss, aku teh kan bos aku minta 1 tahun lagi di sini, aku udah nggak sanggup Miss. Aku kan rencana baliknya April ya Miss ya. Kalau nambah 1 tahun lagi berarti April tahun depannya. Aku nggak mau. Terus kalau jikalau aku kan mereka suka liburan ke luar negeri gitu ya. Rencananya bulan Desember sama Januari ini mereka mau pergi ke Bali. Pokoknya pergi keluar lah. Terus kan biasanya kalau pergi keluar gitu kadang aku diajak ya, atau enggak misalkan mereka pergi ke luar negeri, aku ya udah kamu pulang aja ke kampung, nanti kita balik. Dulu pun sering kayak gitu ya tiap tahun. Cuma sekarang mau cari kesempatan keluar aja lah, nggak usah masuk lagi gitu. Maksudnya nggak kesini lagi lah, intinya kita udah di Indonesia, negara kita sendiri juga. Toh nggak kesini juga mungkin nggak jadi masalah. Apa kan jadi masalah ya Miss di paspor akunya? Nggak ada masalah, cuma alangkah lebih baiknya kalau sampean langsung ngomong transparan sama majikan. Mem, Gitu. sorry sepurane Tapi ya, aku udah nggak bisa lanjut kerja lagi. Kalau kamu nanti jalan-jalan ke Bali, saya ikut pulang ke Indonesia, cuma saya nggak balik lagi ke Malaysia untuk ngikut lanjut kontrak lagi kayak gitu. Kan udah 4 tahun toh? tahun ini Miss. Nggak ada masalah. Soalnya kan udah pernah ngomong, aku minta pulang, dia mau mohon nggak mau, pokoknya setahun lagi. Itu baru bulan-bulan apalah dia minta gitu, bulan kemarin kalau nggak mau, pokoknya setahun lagi katanya gitu. Akunya yang udah nggak mau. Ya udah ya, sampean tinggal pendiriannya sangat kekeh sekali, udah nggak bisa sepurane minta pulang, selesai. Kalau sampean masih hatinya masih lemah dan lembut, ya silahkan dilanjut. Kalau merasa kasihan sama majikan. Tapi seandainya Miss, kalau misalkan aku kekeh ya pulang, intinya ada di Indonesia aja, daripada kalau ngomong secara halus-halus mereka nggak kasih izin juga pulang ke Indonesia. Kan paspor di tangan mereka ya. Kalau aku minta pulang pasti mereka nggak ngasih pulang. Soalnya masih minta aku alasannya ini itulah. Tapi kalau seandainya aku pura-pura ikut mereka pulang tapi nggak ikut lagi ke mereka, aku aman. Maksudnya kalau udah di Indonesia, cuma berkas akunya nantinya bermasalah nggak ya? Enggak, Gitu. yang penting sampean bawa paspor loh. Pulang ke kampung itu sampean harus bawa paspor. Enggak akan ada masalah. Toh kita mungkin nggak berangkat ke sini lagi, ke negara ini lagi kali ya Miss. Maksudnya takut kendalanya pas aku proses ke Hong Kongnya, kok ada maksudnya nilai rapot jelek lah gitu. Intinya keluar masih ada sisa kontrak beberapa bulan lagi gitu. Nggak pengaruh Mbak kalau di Malaysia itu. Oh iya. Gitu ya Miss. Iya, Cuma ketakutan aja. Iya, nggak apa-apa. Kemarin tak kasih PR untuk videonya, udah dibikin belum? Oh iya, aku belum sempat ya. Sudah hampir 1 tahun loh. Insya Allah. Tapi kalau misalkan sekarang ini aku kasih, nggak apa-apa Miss. Mudah-mudahan aja lah. Nggak apa-apa, kan buat persediaan. Nggak, kan rencananya kan aku tanya anaknya anak di sini lah, bos di sini. Aku bilang, Cece, kapan mau ke luar negeri gitu? Dia bilang, nanti kalau kamu pulang Indonesia, kita holiday. Dia bilang gitu. Oh, ada kesempatan, aku bilang. Ada kesempatan untuk minggat. Otaknya nggak kuat nih sih. Kenapa Terus kalau nggak kuat? Misalkan yang saudara aku, gimana Miss? Kenapa nggak kuat? Apa ya, di sini kadang bosnya yang tiba-tiba emang karakternya gitu. Aku sudah 5 tahun 6 tahun ini sudah apa, cuma kok lama-lama sekarang susah dipersulit. Kan adanya punya pembantu lagi ya Miss. Dulu adanya nggak punya pembantu, aku nyaman kerja di sini sampai 5 tahun. Nah sekarang adanya ngambil pembantu sudah beberapa bulan ini, jadi
cara kerja di sana disamain di sini gitu. Dari segi makanan ini itu nggak boleh, kalau barang cepat habis nyalain aku, kenapa beras habis, kenapa ini habis, biasanya lama, inilah itulah. Kan anaknya semakin besar ya Miss, terus makannya nggak cukup sekali, pengen nambah terus, jadi aku bingung. Katanya kalau masak nasi kamu kebanyakan, kamu apa namanya kayak rakus gitu kalau makan. Aku bilang siang aku nggak pernah makan gitu. Stres Miss kalau gini mah. Mending kalau misalkan oke lah kalau gaji dipegang sendiri ya, kita kekurangan makan bisa belilah gitu pakai uang kita. Ini enggak, giliran aku ngomong ya udah mem beliin beras aja pakai uang aku gitu kan. Dia tersinggung, dikituin malah tersinggung, marah. Aku gini gitu Miss. Masalahnya Tapi kemajikan Hongkong kayak rata-rata kayak gitu loh Mbak karakternya. Sampean siap enggak? Gimana maksudnya? Ya sama kayak gitu. Masa beras Tapi 5 kilo 1 bulan kok Iya. cepat habis kayak gitu, sering mengata-ngatain Iya. hal-hal yang seperti itu sering. Sampean siap enggak gitu loh. Takutnya nanti sampean malah lebih Iya, parah. Sampean intinya kan keluar dari Malaysia dengan kejadian majikan karakter yang seperti itu hampir sama nanti di Hongkong juga seperti itu. Jadi takutnya nanti sampean malah nggak sanggup, nggak kuat, terus pengennya ngebreak notice. Lah ya percuma Enggak lah. masa iya, masalahnya kalau masalah misalkan yang disebut aku nggak kuatnya tuh kan aku nggak pegang uang ya Miss, nggak boleh pegang uang. Jadi kan kalau pegang uang aku bisa beli sendiri lah. Intinya aku kekurangan makan di rumah bos nggak apa-apa, yang penting aku punya uang sendiri, beli sendiri lah. Berapa sih sekali makan, mungkin 5 ringgit kalau di sini ya. Ini kan nggak boleh pegang duit, nggak boleh keluar, nggak boleh apa-apa, nggak boleh. Itu yang tekanannya. Gaji berarti yang megang majikan. Ya, jangankan gaji aja ya, Miss. Kalau aku dapat angpau, misalkan ada saudaranya ngasih angpau ke aku, misalkan kakak ini buat kamu, kayak gitulah, angpau. Sampai rumah ditanya mana yang tadi uang dikasih sama bibi aku, katanya sini simpan di aku, kayak gitu. Dirampas semua, nggak boleh pegang 1 ringgit pun. Tapi berjalan 5 tahun ya kayak gitu ya. Ya, itulah yang tadinya aku, oke lah nggak apa-apa. Sekarang kok semakin, gimana Miss? Tapi kan uang jadinya ngumpul toh. Ya memang uang dikirim ke rumah, tapi kan kalau mau minta kirim gini misalkan aku minta kirim gaji ke rumah, kadang ngomong sekarang dikirimnya 10 hari kemudian baru dikirim. Itu perjanjian pertama sama agent bilangnya gini, setiap tanggal 1 tanggal 2 kamu oke, aku bilang. Tapi sampai rumah ini minta toleransi sampai tanggal 5 katanya gitu. Mungkin jeda mereka sibuk atau gimana, oke lah aku paham. Tapi kok jadi sampai 10 hari, kadang kalau nggak ditanyain, maksudnya terus-terusan aku nanya dibilangnya bawel gitu. Jadi nggak tepat waktu. Ditambah apa ya, ya intinya apa-apa nggak boleh lah. Yang masalah uang aku yang nggak bisa tuh itu. Kan aturan katanya sekarang hak uang gaji kita pegang sendiri ya, di mana-mana gitu, tapi aku kok enggak gitu. Oke, jadi ya intinya kalau sampean memang niat engsun kepengen ke Hongkong, ya sampean selamat datang di kerasnya negeri beton. Lebih keras. Jadi lebih keras dari berbagai negara manapun. Intinya kalau sampean jadi wanita tangguh, strong, bisa menaklukkan negeri beton, kayak gitu aja sih. Jadi kalau masalah majikan, kalau masalah undang-undang kita punyalah perlindungan. Tapi kalau masalah pelit, cerewet, terus habis Iya, itu nasib kita nah, yang Miss, tergantung yes. nasib. Terus kerja dari pagi sampai malam nonstop, kadang ada juga yang dimeniti, dijami kayak gitu kan. Sampai harus siap dan pinter-pinter bagaimana caranya untuk ngambil hati majikan, karena masa adaptasi selama kurang lebih 6 bulan itu adalah masa-masa tersulit bagi yang belum pernah kerja ke Hongkong. Yang sudah pernah kerja ke Hongkong aja wis kadang ada juga yang tumbang kayak gitu loh, ya enggak? Karena memang Hongkong ini bener-bener orangnya siap pakai, nggak mau wong kelelar-keleler, kakean mikir, kakean nangis, itu nggak mau kayak gitu loh. Jadi maunya mau kerja ya harus kerja siap, bangun tidur itu harus siap aktivitas, nggak enek
lelar-leler kayak gitu. Iya kalau orang kayak itu memang udah biasa sih. Iya, pokoknya kalau sampean udah siap Tapi kita bisa dibantu, Mas. Insya Allah bisa. Amin, benar-benar. Terus yang saudara gimana ya, Miss ya? Maaf. Saudara sampean non-ex, belum pernah pengalaman kerja, umur 35 ya? Belum. Dan itu lama loh kalau dapat majikan, karena sekarang persaingan ketat. Hongkong maunya siap pakai, kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau mau sih ya nggak ada masalah, cuma kadang nyampe 1 tahun baru dapat job. Tapi kalau kayak aku tadi barusan lihat kontennya ya, yang soal simpan berkas di PT kayak gitu ya, Miss. Konten yang barusan diupload. Terus kalau misalkan seperti aku, apa seperti yang lanjut, Miss, kasih CP dulu lah gitu, berkasnya nanti. Yang penting kalau sudah dapat majikan baru berkas masuk. Nah ya, siap, lanjut ya, Miss ya. Iya. Bentar, Mbak. Makasih. Bentar, Gimana? Mbak. Ini saya juga mau ngomong. Oh iya, Mas, oke, Mas. Cuman nggak pernah nonton konten saya berarti. Yang barusan aku nonton itu. Kontennya Kenapa cuman gitu, Mas? konten istri saya aja. Kalau dari cara berbicara sampean yang seperti ini, Mbak, dan kuat dengan Malaysia 5 tahun dengan posisi yang manut-manut aja, manutnya sih bagus, tapi tekanan batin sampean akan jauh lebih besar di Hongkong. Karena tidak ada perlawanan. Artinya begini loh, Mbak, sampean di A dibegitukan oke, dibegitukan oke, dibegitukan oke. Maka kalau yang seperti itu yang remuk sampean, Mbak. Dan itu terjadi di Hongkong. Dan sampean belum melihat konten saya juga. Satu itu nggak apa-apa, nggak nonton juga nggak apa-apa. Cuman sayanya jadi pesimis gitu. Bojo saya optimis dan suka sama orang yang nurut, itu bojo saya. Tapi kalau saya menurut, itu berarti mental yang disiapkan. Karena sampean nggak makan, sampean nggak pegang duit. Sampean berpikir di Hongkong sampean pegang duit. Tapi ketika sampean bisa pegang duit, tekanan itu lebih tinggi. Kan kayak gitu tuh. Terus paspor aja sampean dibawa majikan. Padahal sebenarnya paspor itu hak pribadi kita. Ya di Hongkong bisa jadi dipegang majikan juga karena takut CC-nya hutang. Positif. Kita pikir positif. Tapi kini sampean kan udah nggak betah. Kemudian nggak betah pun sampean masih bertahan gara-gara takut dan tidak berani melawan. Nah, ini masalah. Masalahnya bukan bukan di pekerjaan, masalahnya akan di mental sampean. Itu akan ngedonin mental sampean. Jadi kemarin ada yang cerita 2, belum kita naikin Eling. Yang mbak-mbak yang masih gadis itu loh. Nah, 2 manusia ini orang baik-baik dan menurut. Tapi tekanan dari majikan itu istimewa sekali. Dan mereka hampir-hampir bisa dipastikan tidak bisa finish. Yang satu berjuang untuk finish memang. Yang satu sudah enggak karena memang sexual harassment. Jadi pelecehan seksual dan itu berbahaya. Nah, ya, saya menceritakan hal yang buruk. Jadi orang-orang yang baik hati, orang-orang yang diem, orang-orang yang tidak ada power, itu kalau di Hongkong lebih ditekan sama majikan. Oh gitu ya. Loh iya, makanya kan saya ngomong ke sampean. Makanya Hongkong ini nurut itu banyak. Tapi ketika dia nurut-nurut, batinnya yang tertekan toh. Bisa dipahami nggak? Jadi gimana, Mas? Iya, paham. Ya, jadi gimana tuh, Mas? Ya nggak apa-apa. Ya saran saya ya belajar untuk menyuarakan hati ketika ada sesuatu yang tidak cocok di hati, ngomong. Karena di Hongkong tidak pakai perasaan. Oh, lebih berani mengungkapkan. Iya. Itu. Dan ini adalah perjuangan. Perjuangan kita kepada anak-anak yang masih baru antara 2 pilihan. Saya butuh uang, saya butuh rezeki, dengan mental saya yang ditekan. Saya ini harus bagaimana? Kan itu persoalan di Hongkong yang sangat mendasar. Itu baru beradaptasi dengan majikan. Beradaptasi sama lingkungan lebih ngeri lagi, Mbak. Sama teman-teman yang makan teman.
gitu. Nah, Hong Kong terjadi itu. Banyak cerita datanya dipinjem temennya yang ngutang, ya kan? Yang bayar kita. Nah, saya menceritakan bayangan yang seperti itu. Makanya kalau sampai ndak tatang, masalah proses itu semua manusia bisa proses. Semua manusia bisa dapat majikan. Saya pastikan. Proses itu bisa, majikan itu dapat, hanya masalah waktu. Yang menjadi persoalannya ketika sudah dapat majikan, di situ persoalan baru dimulai. Karena di situ uang baru datang, di situ rezeki datang. Jadi sebenarnya rezeki datang itu ketika kita mampu dan sanggup menghadapi masalah. Itu saja dari saya, Mbak. Ya, mudah-mudahan sikap penurutnya tetap jalan. Tapi untuk speak up atau buka suara, menyampaikan isi hati yang tidak tepat, itu sampean harus belajar dari sekarang. Berani. Jangan takut dan takut, sungkan dan sungkan, bingung dan bingung. Jadi harus lebih berani untuk mengungkapkan isi hati kalau memang itu benar, kayak gitu loh, ya enggak? Ya, selama dalam posisi benar lah mungkin ya. Yes, berani betul. Intinya. Iya, Miss. Makasih wejangannya, Miss. Siap. Oke, pokoknya harus lebih. Mas Ando, makasih banyak. Smart. Oke, siap. Iya. Dilanjut ya, Miss ya. Aku mah tetap kekeh mau lanjut ya, Miss. Oke, siap. Kita tunggu di Hong Kong. Makasih banyak. Senang banget. Makasih banget. Oke, ya wes, see you. Makasih. Sami-sami. Oke, see you in Hong Kong, Mbak ya. Terima kasih Suwoyo. Bye. Assalamualaikum ya, Miss ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ex Malaysia teman-teman ya. Berat ini perjuangannya. Berat, guys. Oke. Oke, wes pokoknya semangat selalu. Mudah-mudahan diparingi kekuatan untuk menaklukkan kota Hong Kong, negeri Hong Kong, karena jinnya memang bikin candu. Jinnya bikin candu. Oke, Sun Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye bye, darling.